Tenang aja. Ya, daripada Rani. Apa nih kalau Rani buat rekod juga? Oh, silakan. Begini loh, tuh.
Pas, mantap. Oke, sudah? Sudah, Mbak? Oh, sorry, ini prosesnya nyebelin ya? Oke, nanti sebelum kan kalian misalnya ini dulu ya, silakan diketik dulu nggak apa-apa. Oke, gimana, ada problem? Kalau ada problem, Dik? Silakan share screen. Itu dia problemnya. Itu problemnya. Nggak laptop ya? Ada PC kan? Nggak visi. Monitor. Jadi web bawah. PC, tidak ada PC. Nggak ada. Nggak ada. Ini bawah. Di bawah ke bawah. Ini dari situ nggak ada kontennya nih, belum ada. Di sini tinggal di bawah dulu. Dia mau atau mau cek ini, cek Excel, pakai handphone. Bisa diri. Iya. Nah, sebab mau cek ini. Ya, boleh. Ya wes, oke, selamat di telepon baru diri itu dah. Oke, yang lapor yang tapi aman masih ada potensial. Di kamu belum di nomor belum ada fit mana? Udah. Terus pakai itu aja. Nggak usah pakai nama udah. Tapi nama udah opsional, opsional. Oh, jelas tak? Oh, jelas. Berapa? Ini. Iya, sama dong. Silakan saya screen stop ya. Stop saya. Silakan kalau mau saya screen. Silakan angkat tangan kalau mau saya screen. Siapa? Ada nggak? Belum ada. Iqbal sudah? Belum. Soalnya dari orang apa cukup dari itu juga. Oke, yang sudah selesai hari ini. Hati-hati ya dengan spasi di Python ya. Oke, view. Frekuensi. Kalau mana ada yang langganan Zoom nggak? Yang premium itu? Ada? Tidak ada. Wah, ini besar kayak kecil nih, hanya gede.
Nggak masuk itu komennya. Oh iya. Listening file signal. MP sin 2 bintang. Bintang. Pingsannya mana? Pingsan dulu. Ya udah deh. Udah milih. Ya kan? Oh itu di mana? Di sana ada di mana itu? Di belakang. Kemana? Tambahin petnya. Oke, sudah? Sudah kan? Hah? Tinggal niru waktu sedikit ini cuma 12 berarti. Hah? Udah ya? Oke. Nah, kalau sudah, ini ya. Oke, nah sekarang untuk run ini ya, Python spasi nama file yang kalian buat tadi ya. Python apa namanya tadi? Kalian terus tekan enter. Nah, kamu kan bisa ini ya. Silakan. Ada yang kalau ada error ada beda silakan share screen ya. Terus teman-teman silakan masuk screen. Python sign P di terminal sign sin P pakai Y. Bener nggak? Nama filenya. Tulisan. Oh. Yang lain di mute saja ya, voice-nya dari komputer saya saja ya. Suara recording saya juga biar bisa masuk ya. Oke. Yang lain di mute. Nggak usah apa. Speakernya di biar nggak echo. Halo, halo. Nah, masih keluar tak? Nah itu. Suaranya siapa itu? Hah? Sebentar, sabar. Ini sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang tadi kan ini kerannya tinggal Python spasi nama file yang kalian buat tadi. Wis ngono tok. Misal prosa. Ya, Kak Bobo. Memang harusnya install prosa dulu. Nah, ini tadi ya. Install dulu ini. Di terminal ketik pip spasi install spasi liprosa. Ini ya. Atau jadi ini juga pip install matplotlib, apalagi pip install numpy. Apa ya? Numpy matplotlib prosa. Ya, cukup 3 ini ya. Wes, jalankan ini dulu di terminal. Di Google Colab. Install pipnya ini. Oh, bisa. Bisa.
Cuma di collab itu kalau kalian apa filenya dipisah-pisah susah, repot. Ngelotnya, importnya juga susah. Nanti Google Colab kita pakai kalau sudah ranahnya menggunakan GPU. Kalau masih belum pakai GPU, PC kentang-kentangan kayak gini enggak apa-apa. Ya. Apa ada trouble di Python-nya lah? Hah? Nggak ada masalah ya? Ya wes. Tak siksa kalian dengan terminal ya. Sengaja aku. Oke, sudah install ini. Liprosa, Matplotlib, dan nampaknya sudah ya. Masih ongoing. Berapa lama nganunya apa? Speed. Pak, nanti dianggarkan minta bercat ya. Nanti yang bagus lah. Oh, ini hebat. Kasih kabel. Karena baru tetap. Apa itu? Enggak. Dia tergantung settingannya loh. Kalau komputernya jangan setting banyak. Hah? Dia beli lah. Dia enggak beli. Kita bisa ya. Nanti kita beli. Ya. Tapi kita nggak mungkin ganti yang beli gitu. Kan duitnya alumni gitu. Share screen. Kalau ada trouble share screen, saya angkat tangan. Mau nunjukin layar tau? Jadi, yo share screen silakan. Import numpang ya. Nanti. Ya sembarang wis sak munimu wis jadi terserah piye piye. Filemu di dalam data ta? Di data. Oh, ya wes gak apa. Jangan di dalam data lah. Saya tadi nyuruh bikin data itu maksudnya hanya isinya untuk file data atau script Python-nya di folder atasnya. Di luar. Di luarnya. Nah, lu. Nah, gitu loh. Oke. Wes, coba pindah directory. Nah, coba di run. No, piye solusinya? Yang lain gimana solusinya ini? Ketik pip pip. Enggak di situ di terminalnya. Di terminalnya. Pakai itu di layar konsolmu tadi loh. Jadi konsol belakangmu tadi. Nah, di sini aja. Pip pip spasi install spasi numpi. Nah, Python masih fresh kayaknya ya. Oh, laptop baru. Duh. Waduh, kecepatannya lumayan ya. Libros yang install Librosa sudah selesai. Ya Allah, duh. Wah, enak. Kalau Docker enak ya, bisa copy image-nya gitu ya. Tinggal kalian tinggal running gitu ya. Hmm. Iya, kecepatannya. Kok connect jaringan apa? Jadi, connect jaringan lab. Yang lab. Connect ke hotspot nggak bisa, tak? Belum. Connect hotspot lah. Ini switch-nya jangan-jangan masih mega. Enggak masalah. Giga belum? Udah giga. Di samping kan nggak ada anak, toh? D-Link tuh itu. Oh, kok cilik banget ya?
Oke, nyambung jadi koneksimu. Enggak. Kalau hotspot toh, coba speed apa instalasi nantinya sampai mana tadi? Ini sampai Coba terminalmu, coba. Oh, dan Hah? Udah selesai? Belum? Layarnya nge-freeze nggak? Yang Leprosa aman? Yang lain? Masih masih. Oh, lumayan tuh kalau pakai hotspot kecepatannya. Ini sama dengan yang lab bawah ya, Bal ya? Sama ya. Yang beli siapa dulu? Dari Prodi? Dari lab, anggaran lab. Oke. Nah, ini kalau connect hotspot bisa dapat 1 mega 1 Mbps loh. Apa di tukangnya CAP loro ngono? Hah? Swiss mana? Dibelikan semua. Ini udah giga kok. Nggak tahu portnya ada yang rusak khawatirin. Oke, udah selesai. Install sampainya. Sekarang install Leprosa. Oh, Leprosanya itu. Mana itu? Oh, itu udah. Oke, coba sekarang di run scriptmu. Apa ya? Nampi di proses apa? Matplotlib. Nah, sekarang install Matplotlib-nya. Matplotlib. Wes. Nah, apa yang nanti yang ketinggalan bisa nonton dari video recording ini ya. Nggak apa-apa. Kita kejar dulu yang penting hari ini tuntas. Terakhir ya, nah tadi bilang dari mana itu? Ketinggalan bis ya? Macet. Sama aja. Apa lewat Surabaya dulu ini tadi? Enggak ya? Ketilang politik. Ketinggalan. Oh, ini terakhir di pengurangan dari
Tadi coba saya jadi jangan pindah dulu ke konsolmu tadi. Saya tunggu saya. Kau connect mana sih? Jadi ini hotspot atau hotspot? Coba cek. Hotspot ya. Oh ya wes ya wes ya wes. Lah, kabel-kabel ini untuk apa? Dava kan ya, Dava kelas satunya ya. Kabel ini untuk apa? Kabel-kabel. Laptop. Ya, coba Ran. Ya. Apa itu? Nomor. Nah, utilnya kan udah tak kirim tadi. Jadi di Zoom dibuka chat Zoom-nya. Mana? Download. Nah, itu dipindah. Nah, taruh situ ya. Nah, wes, coba di run lagi. Apa itu? Line space. Salah itu skripmu. Coba, ayo cek. Ayo. Tak stop ya. Tak share punya saya ya. Ayo coba dibaca. Ayo, tulisannya apa tadi? Ini, ayo. Line space ya, bukan line space. Oke, jadi iso. Yang lain ada, ingin share? Ada yang masih ada trouble? Adam, belakang? Mau share? Ya wis, oke. Sabar sih. Oh, udah ada. Oke, yang lain silakan. Kalau mau share silakan. Oh. Oke. Silakan. Ada yang mau share? Ada trouble silakan share screen, enggak apa-apa. Ayo. Share screen. Nggak ada? Oke, ya wes, saya lanjutkan ya. Hah? Ada trouble? Pipeplot itu ini ya kelas library atau plotting grafik tadi loh. Ini. Ya fungsi untuk ngeplot gambar kayak gini loh. Mas ini kan namanya matplotlib.pyplot. Cuma dialiaskan jadi PLT gitu. Cuma manggilnya biar gampang aja. Ya untuk menampilkan apa? Figur gini loh, bentuk kotak gini. Ya. Kita ngeplot sinyal di sini ya. Sinyal gelombang sinus ya. Sinus dengan berapa? Frekuensinya 220 Hz ya. Sampling rate-nya sekian ya. Durasinya 0,1 detik. Ya. Thread ini ya, thread. Duration oke. Nah, sampling rate ini satu cycle sinus ya. Nah, itu sinus. Sudah, ada trouble? Aman? Ya wes, kalau aman. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Saya tunjukkan aja di sini ya. Kita coba filter ya, sorry. Sebelum filter kita ubah, kita ini melihat sinyal dalam domain waktu ya, domain waktunya di sini ya. Seperti ada yang ke atas ini adalah amplitudenya ya, sumbu Y-nya. Yang ke kanan ini adalah waktu ya, time. Nah ini sinyal dalam domain waktu. Nah, time domain.
Nanti kursorku. Nah, nah sekarang kita coba dari ini karena skripnya panjang, dilihat saja ya. Nanti coba sendiri. Ini code-nya nanti saya upload di GitHub. Ya, tenang aja ya. Oke, sekarang kita contohkan dengan suara kucing ya. Suara kucing tadi ya. Python apa tadi? Time domain. Nah, gini. Nah, di sini kita analisis ya suara sinyal pada domain frekuensi ya. Kalau domain frekuensi kita dapat ini magnitudo ya. Ini domain waktunya, ada amplitudo, ada apa? Waktu. Domain frekuensi itu yang bawahnya ada dua. Kita dapat dua, magnitudo dan fasa. Ya. Magnet berapa, frekuensinya berapa. Ini untuk satu apa kucing meong gitu aja ya. Satu meong durasinya pendek sekali, sekian detik. Nah, itu. Nah, sinyal ini diapakan kita bisa filter ya, filter memotong sinyal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, apa gunanya? Ini di filtering. Nah, di filtering ini ya kita bisa nge-cut sinyal ya, cut memotong sinyal. Python filtering. Nah, di sini ada dua teknik. Saya kagel pun dia. Kagel. Nah, pengolahan sinyal week 3, week 2. Week 2. Oke. Sini saya contohkan ya. Saya dua teknik, ya ada tiga sebenarnya. Ya. Teknik sinyal filtering ya, filter ya. Filter sinyal. Filter ya. Misal kita punya sebuah sinyal ya, seperti ini. Berbagai tadi ya, seperti ini ya. Nah, ada beberapa teknik yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah low pass filter. Kemudian ada high pass filter. Dan yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya ya. Namanya adalah band pass filter. Nah, low pass itu apa? Artinya low pass berarti yang sinyal rendah ini dipaskan, diloloskan. Sinyal rendah itu apa? Tergantung kita menentukan frekuensi mana yang akan kita frekuensi rendah apa yang akan dipotong, gitu ya. Contoh seperti ini, kita misal low pass sinyal rendah dipotong, merah mana ya, ke biru. Nah, kita bisa melakukan sinyal. Misal kita potong, data kan di sini thread, ya potong. Nah, nanti kita akan dapat sinyal seperti ini. Seperti ini. Motornya. Kita dapat yang low. Nah, dapatnya apa? Kita bisa mengambil suara yang frekuensinya rendah. Kalau high pass, jadinya sinyalnya yang dipotong, bisa potongnya sekian, bersama ya. Kita dapatnya yang tinggi toh. Frekuensi tinggi toh. Kalau band pass itu kombinasi frekuensinya dipotong. Ini ada dua band, ini yang band bawah ya, bawah, ini yang atas. Kita potong sinyal kita dapat sinyal yang ini. Gitu. Nah, ini kalau diterapkan ke dalam citra dua dimensi ya. Citra dua dimensi itu kalau ada perbedaan kota, misal kita ada gambar kotak di sini ya, berwarna biru misalnya. Sinyal ya, citra 2D ini bisa kan dalam domain spasial. Domain spasial saya nyampaikan, Pak. Citra dalam domain spasial.
spasial. Kan spasial ada XY kan? Ini ada Y ke bawah spasial. Domain spasial. Nah, domain spasial ini bisa ditransformasikan ke domain frekuensi. Apa yang dilihat? Ya, transformasi dari spasial ke frekuensi. Dia melihat perbedaan antara pixel tetangganya. Ya, jadi pixel sebelah sini ada perbedaan yang cukup mencolok dari sisi intensitas. Contohnya di sini ada putih, terus di sini masuk ke biru. Kan perbedaan intensitas sangat tinggi. Nah, perbedaan sangat tinggi ini jika ditransformasikan ke domain frekuensi, dia ada semacam gini. Anggaplah ini yang sinyal yang lain ya. Dia skala rendah gini, tapi ketika ada perbedaan, dia ada semacam spike ini. Lonjakan. Spike. Ya. Nah, kita bisa menggunakan teknik apa? Misal high pass, low pass filter. Kita potong sinyalnya ini, ya. Sinyal dari image ini, ya, dipotong. Dipotong ya. Dipotong, kita dapatkan sinyal yang rendah di sini. Kemudian dari domain frekuensi kita kembalikan ke domain spasial lagi di inverse. Ya. Dampaknya ke image apa jadinya? Hah? Kepotong. Iya pasti ke filter. Apa kan? Kira-kira dari sisi visual apa? Jelas. Jadi ini. Kalau misal, karena kan menemukan biasanya ada image itu ada kotoran, nokta hitam. Kita bisa buang ini. Nah, semacam titik-titik. Ini kalau dilihat di sinyal, dia spike, sinyalnya tinggi. Ini bisa dihaluskan, red. Gitu. Jadi bisa salah satunya adalah untuk mereduksi yang low pass itu untuk mereduksi noise. Nah, selain itu dampaknya ke image juga bisa jadi agak blur. Ya, blur. Oke, ini saya contohkan. Saya percepat saja gelombang. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, citra dalam sinyal ya. Sinyal dalam ranah frekuensi ya, domain frekuensi. Ada domain waktu, domain frekuensi, domain spasial. Jangan bingung gitu. Ya. Nah, kemudian ada spektrum ya. Kita sering dengar istilah spektrum. Apa itu spektrum? Spektrum itu adalah apa? Distribusi besarnya dari sinyal ya. Distribusi kita bisa melihat seperti, masih ingat histogram? Tahu histogram? Histogram itu frekuensi kemunculan data, ya kan? Misal kalian mendata, oh mahasiswa usia sekian sampai sekian ada berapa, sekian sampai sekian ada berapa, dibuat semacam grafik batang, itu namanya histogram. Nah kalau sinyal dia namanya spektrum, seperti itu ya, spektrum. Oke, macam-macam variasi, kita kenalan aja di sini ya. Nah ini menggunakan beberapa teknik. Nah dalam mengolah sinyal tadi ya, menggunakan filter-filter, kita tidak akan bisa mendapatkan sinyal secara spesifik ya, tanpa adanya satu proses, yaitu proses transformasi. Nah, di sini menggunakan transformasi yang sangat tekniknya ya, sangat terkenal, namanya Fourier transform. Nah ini ya, transformasi Fourier transform. Nah, gampangnya, teknik Fourier itu adalah teknik untuk mendekomposisi sinyal. Mendekomposisi artinya mereteli sinyal ya. Sinyal itu dipreteli. Apa yang dipreteli kita bisa mengelompokkan. Misal sinyal frekuensi rendah, frekuensi tersedang, frekuensi tinggi. Itu bisa dikelompokkan dengan teknik Fourier transform seperti ini ya. Nah, dari sinyal ini ya, kemudian difilter, kita bisa menggunakan merekonstruksi lagi sinyal yang difilter dengan menggunakan ini inverse ya, inverse Fourier transform seperti itu ya. Ini contoh-contoh pada gelombangnya macam-macam dalam beragam frekuensi. Nah, yang di sini kita lihat contoh. Tadi kan kita filter untuk sinyal ya. Sekarang kita filter untuk citra. Kita punya
Lihat di stasiun processing. Oke, kita punya satu image ya, image ini, image kameramen ini yang sering dipakai untuk image processing ya. Gambar aslinya seperti ini. Kita filter ya, kita menggunakan pendekatan filter, image filter ya. Kita menggunakan low pass. Kalau image ini tadi kita gunakan low pass filter ya, kita potong ya, buang sinyal yang tinggi ya. Dampaknya seperti apa? Terus kalau kita gunakan high pass filter ya, kita hanya ambil sinyal yang tinggi itu dampaknya apa? Dan band pass seperti apa? Kita lihat hasilnya seperti apa kalau terhadap citra ya. Dan image filter.py. Oke. Nah, ini hasilnya. Kalau hasilnya di layar kurang jelas, bisa lihat nonton di layar zoom-nya ya. Nah, ini low pass. Tadi kan saya bilang low pass itu kita membuang sinyal yang tinggi. Kalau gambar asli ya, gambar asli ini ya. Misal contoh ini gambar background ya, gambar background. Jadi Fourier transform yang saya contohkan di Kaggle tadi itu Fourier transform untuk satu dimensi. Satu dimensi ya. Tapi ketika ada citra, dia Fourier transformnya untuk dua dimensi. Dua dimensi itu bagaimana? Kerjanya gini. Anggaplah ini scanner ya, scannernya Fourier transform. Dia memproses dari sumbu X dan sumbu Y. Dia menghitung ada lonjakan intensitas. Lonjakannya dari mana? Ketika membaca scanningnya, looping dari sini berjalan singkat, menemukan perbedaan intensitas dari warna yang datar aja, tiba-tiba jebrek hitam. Sebenarnya kan pasti intensitasnya kan tinggi, lebih tinggi background. Di sini kalau bisa mencolok, maka di domain frekuensi dia akan menimbulkan semacam titik. Ya. Karena titiknya dia banyak, jadilah garis itu. Nah, frekuensinya kayak gitu. Itu dari sumbu E, dari sumbu Y juga gitu. Akhirnya dari atas ke bawah. Kalau tadi kiri ke kanan. Ya. Jadi kita dapat sinyalnya. Nah, sinyalnya itu bisa kita potong. Kalau kita pakai low pass, ya. Low pass tadi apa? Prinsipnya. Low pass. Low pass. Low sinyal yang rendah itu dipaskan. Dipas artinya apa? Bukan dibuang. Itu yang diambil. Yang tinggi yang dibuang. Dampaknya apa? Image kita dapat citra yang lebih nobel. Kalau ini digunakan untuk citra yang banyak noda-nodanya, noise-nya akan hilang. Ini caranya cuma boleh. Itu ya. Nah, kemudian kalau high pass, yang dibuang adalah sinyal yang rendah. Tergantung ini apa? Batas ambang batas berapa yang kita gunakan untuk frekuensinya. Nah, dampaknya apa? Kita dapat sinyal yang tinggi toh. Sinyal tinggi itu apa? Ini loh perbedaan. Kalau ada perbedaan intensitas, kontras, itu adalah sinyal yang tinggi. Akhirnya kalau kita high pass kita dapat garis toh. Nah, ini dalam pengolahan citra namanya X detection P. Nah, kita hanya dapat tapi yang sering. Kalau kombinasi band pass, ya kita dapat filter apa sinyal yang tingginya top dan yang bawah top. Jadi kayak gini. Itu dampaknya. Tindakan filter. Kita bisa manipulasi image yang domainnya spasial, dicarikan domain frekuensi, di filter ya filter menggunakan beberapa itu, diinvertkan kembali ke domain spasial lagi. Jadinya seperti itu. Ya. Oke. Nah, saya tunjukkan hasil analisis Python image analisisnya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, magnitudo. Kok bisa? Apa sih mesti gambar yang tengah ini? Ya. Yang tengah ini adalah, ya ini loh masalahnya. Kalau sinyal divisualisasi, namanya sinyal kan tidak mungkin divisualisasi ya. Ya pasti belum bentuknya berapa gelombang gitu loh. Tapi di sini kita bisa visualisasikan karena dia sinyalnya dua dimensi ya. Jadinya seperti ini. Nah,
Ini yang tadi saya bilang ada spike ya, spike, nah lonjakan. Jadi poin langsung dia bacanya dari pixel atas bisa jalan gini ya. Tapi jangan memetakan ke tiap-tiap titik ini. Yang garis-garis ini itu karena membaca biasanya ada objek yang bentuknya jelas ya, berupa tongkat warna ini dia akan mappingnya di warna ini. Bahkan gunakan image lain, itu pasti beda. Begitu. Ini saya juga pada hal ini saya. Kalau ini fase, spektrum dari fase. Kita belum terlalu memakai untuk fase itu. Oke. Nah, sementara itu dulu.